Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tidak kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Adi Januari. Dalam postingan kali ini saya mencoba membahas tentang burung yang cantik ini bernama perkutut. Nah, seperti apa serunya perbincangannya? Kita ikuti bersama dua tokoh yang ahli dalam bidang ini tentunya, tentang burung perkutut. Kita simak sama-sama yuk. Bagi anak-anak muda sekarang itu relatif sebenarnya pertama dari Jawa ya, kecoaan. Sekarang kembali lagi ke perkutut karena punya apa nilai leluhur kita lah. Jadi kita bangkit kembali bahwa bahasanya mulai kutut, kalau memang itu sugesti percaya menurunkan rezeki, kalau tidak percaya bisa bahaya juga karena kutut itu burung yang sangat sakral sekali. Itu aja. Dari mana Pak asalnya perkutut ini? Maksudnya di Bendosari ini memang ada sejarahnya atau ya biasa aja Pak? Ini saya pengalaman saya cuma anggota dan penggemar atau ingin kontes. Itu doang. Oh gitu, tujuannya cuma itu ya Pak ya? Iya. Terus selama di Bendosari ini sudah berapa kali Pak mengadakan event seperti ini? Oh, sudah beberapa kali dulu. Oh, dulu. Ya. Sekarang ya hampir punah, ini mau dihidupkan lagi. Oh gitu, nguri-nguri berarti ya Pak ya? Nguri-nguri. Ya, betul. Betulnya saya juga tahu persis, bukan katanya, tapi saya tahu sendiri. Pak Manten itu dari keranda keturunan orang penggemar kutut pertama. Ya, betul. Orang tuanya itu dulu sering mencari kutut atau katakan mikat. Ya. Terus ini bapaknya tadi itu saya yang namanya Pak Blenduk, maaf, nek nganu aku ora masalahnya orang ngerti jenenge lah. Maaf. Itu juga penggemar lama, itu ada keturunannya satu itu yang tadi ada di sini itu. Tapi dia itu mungkin ya gimana ya. Iya. Jadi itu setahu saya memang orang itu memang dari dulu itu bisa kita katakan penggemar utama. Itu dari Bendo. Saya bantu dari Bendo nih. Dari Bendo karena tapi yang jelas saya sendiri yang mengetahui pasti dan saya juga sering berhubungan. Pernah yang namanya Pak Blendo itu punya burung yang tak ambil ternyata cukup lumayan bagus. Cukup lumayan bagus, tak jual juga lakunya cukup lumayan mahal. Nah, kalau saya juga satu keturunan dari orang tua saya. Saya tahun 64 itu sudah membawa kurungan, sudah membawa sangkar tak lomba ke waktu 64 ya Pak ya? Tahun 64 saya sudah membawa itu. Ya kalau usia memang ya saya masih anak-anak, masih sekolah, tapi saya memang dari dulu memang sudah suka dengan perkutut. Kalau yang lain saya suka tapi nggak begitu suka. Yang paling suka saya adalah kutut. Dan juga untuk masalah perkumpulan ini kebetulan ya saya juga termasuk anggota penggemar perkutut untuk tingkat kabupaten. Saya juga sering mengadakan di Purworejo event-eventnya Pak ya? Ya, dan juga memang Purworejo itu orangnya yang mau keluar itu bahkan tidak sebatas bayangan orang yang kaya, adanya orang yang niat. Saya bicara kayak gitu karena Cina Purworejo saya ajak keluar belum ada yang mau. Dan yang keluar itu cuma orang Jawa. Kebetulan saya sendiri sama teman saya Pak Haji Kesman yang kebetulan punya toko Putri Mandiri. Saya main kutut, gantang kutut ini sudah nyampe Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi jangan mengatakan milik. Kalau milik saya nggak bisa memiliki yang sebagus itu. Saya mengatakan merawat dan membawa. Kalau masalah milik menurut kemampuan masing-masing. Bukan saya karena bisa bicara harus punya. Maaf saya nggak bisa. Tapi kalau mau lomba pilih oke saya berani. Gitu. Pilih bahan saya berani. Tapi kalau lomba bawa maaf saya nggak bisa. Karena itu didukung dengan dana saya dengan sangat tidak mampu. Dan kemampuan saya itu ya sebatas yang saya mampu. Makanya pernah saya ditanya sama temen
bakar di Tasik. Kalau gitu Bapak bawa punya yang bagus. Ini bicara bawa Pak, kalau bawa saya bawa bagus ya cukup lumayan karena ini sudah masuk ke tingkat nasional. Tapi kalau saya memiliki, maaf saya nggak punya dana. Jadi saya hanya merawat milik teman, dan kebetulan teman saya itu dana cukup, tapi orangnya kalau suruh pilih nggak bisa, dan merawat pun juga nggak bisa. Nah saya kebetulan hanya mempunyai kelebihan untuk merawat. Pertama kali Purworejo ada kutut yang model didasi, itu saya sendiri. Saya ada tukangnya. Se-Jawa Tengah Purworejo saya yang tukang dasi. Kalau yang bisa semua dasi itu saya ajari bisa. Soal jadi saya nggak tahu. Tapi maksudnya utamanya, sebentar Pak, dasi itu maksud gimana? Dasi itu gitu. Dikalung itu fungsinya untuk membuat suara itu lebih bagus, untuk mengatur suara. Ya. Gitu. Contohnya misalkan seperti ini burung yang bunyi ini. Ini misalkan kalau didasi nanti suaranya akan malih. Oh gitu. Akan malih mau berubah, tapi ada tambah dan ada kurang. Gitu. Tapi karena menurut pendengaran saya kalau ini di belakangnya itu kurang, ini kalau didasi ini bisa ngurangi yang di depan, tapi bisa menambah sedikit di belakangnya gitu. Jadi ada keluar masuknya. Jadi dasi itu sebetulnya untuk menyempurnakan suara yang tadinya kurang, dan kurangnya itu mau dibikin bagaimana. Satu hal contoh, burung itu bunyinya ngetoklak. Ketoklak itu sudah parah. Biar enggak kebablasan dalam ketoklak itu, kita dasi, kencangkan dasinya, akan hilang ketoklaknya. Jadi dasi itu berupa apa Pak? Kain atau apa itu? Pakai benang. Benang Nilon kalau saya. Saya kayak dicekek gitu Pak? Iya ya. Dasi itu ada 3 macam. Kalau burungnya kecil biasanya hanya 1 rantai. Kalau burungnya lehernya itu pendek, tapi kalau lehernya panjang itu biasanya 2 rantai. Tapi kalau burungnya besar itu dibikin 3 rantai, tapi kanan dan kiri tengah. Itu untuk macam dasi. Nah untuk kali ini kebetulan karena penggemar itu makin maju bagi yang punya harta, punya uang, untuk tingkat yang menengah ke atas kita hanya mengutamakan kalau bisa mau mencari yang los atau yang tidak pakai dasi. Tapi kalau yang tidak pakai dasi, satu hal tadi saya katakan, saya bisa milih yang tidak pakai dasi, tapi saya nggak bisa membawa karena dananya ya sangat nggak mencukupi. Oh ya Mbak, maaf. Memangnya pemeliharaannya tuh biayanya tinggi nggak Pak untuk perkutut ini? Sebetulnya biayanya itu relatif rendah. Cuman kita membutuhkan kreatif, teliti, dan kita harus tidak boleh katakan lengah, lupa. Itu nggak ada kata-kata lupa. Kalau lupa, saya sendiri pernah lupa karena air sudah saya pas. Kebetulan saya mau pergi, airnya nggak tak isi. Sekarang sudah kosong, besok saya nggak pulang, besoknya sudah out. Sudah kalau gitu sama dengan rawat istri sendiri ya? Sama. Iya Pak ya, Pak bahkan gini, kalau merawat istri kita bisa mengatakan ya nanti dulu. Ono selone ibaratnya. Tapi kalau itu nggak boleh kita mengatakan wah nanti dulu, ini nggak bisa, ini masih ada apa. Itu nggak bisa ditawar Pak. Itu harus harga mati. Contohnya kalau sudah rutin mengasih air, itu ya dikasih air sekali itu kalau sampai lupa ya itu resiko gitu aja. Totalitas berarti Pak ya. Seperti halnya boleh dicek sekarang. Burung saya ada di rumah, kalau sekarang tidak ada airnya karena memang tak kasih. Mau tak kasih nanti sore, kalau sudah diminum sekali habis ya sudah. Nah kalau besoknya saya lupa ya sudah out. Itu yang saya jalani ya. Kita kayak mau gali ke Pak Manten dulu ya. Nah, silakan lanjut. Silakan Pak. Untuk di Bendosari sendiri Pak ya, Bapak lanjutkan cerita Bapak yang tadi Pak. Nah, yang ditanyakan Pak Lurah tadi sama Bapak. Oh ya. Itu gimana Pak? Saya yang pertama itu bisa dikatakan sama Pak Bor itu sama. Namun saya dulu keturunan sibah saya. Sibah saya menurut saya, dan saya ajar waktu sekolah saya diajari sama Pak Kailani, Pak Blendu. Setelah itu saya pelihara burung sampai berapa ekor ya, cuman ada 1 sampai 3 ekor lah. Nah, itu saya rawat sampai
bunyi. Setelah saya bunyi, saya itu kan ingin melihara yang tinggi-tinggi itu ya, yang bagus-bagus. Iya. Kan dulu kan lokal-lokal. Semenjak sampai sekarang ini saya campur lah. Jadi ada lokal, ada pressing, ada Bangkok. Terus Pak, budayanya sendiri di Bendosari ini terutama kenapa Bapak ingin membangkitkan ini lagi? Ceritanya gimana Pak? Membangkitkan budaya ini lagi. Budaya ini cuman rekan-rekan saya ini kan Karena sudah hobi. rekan-rekan saya sama sudah hobi. Lah saya dirikan lagi biar burung perkutut itu penggemarnya udah banyak. Nah itu nanti bisa masuk lomba atau gitu ya. Itulah. Sementara yang dari Bendosari menampilkan berapa Pak hari ini? Menampilkan berapa burung, berapa kontestan? Nah, kalau Ya, Bendosari kebanyakan sementara ini memang sebanyak Bendosari. satu burung. Jadi beberapa dari Mengingat beberapa warga. gantangan. Dengan gantangan. Gantangannya cuma terbatas itu Pak ya. Iya, cuma terbatas ini gantangan cuma 17 tidak ihip semua. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mantap. Itu sebetulnya menurut burung yang lebih duluan birahi baru dimasukkan kandang. Tapi kebanyakan peternak masukkan kandang, tahunya itu betina dan pejantan masukkan. Makanya banyak penangkar atau peternak mengatakan yang satu nasibnya masukkan, kalau tempat saya kok lebih cenderung keturunan berat ke jantan. Yang satu kalau tempat saya lebih berat betina. Kita kan perang terus. Iya. Nah, untuk yang ketiganya kalau saya masuk, kalau saya percaya semua, saya katakan orang pelin-pelan, saya nggak pelin-pelan. Karena ini masih ada satu lagi keturunan. Kandang itu bisa menjadi faktor keturunan. Kandang saja mempengaruhi ya Pak. Jadi kalau mau menurunkan mau ternak itu seyogianya ya kandangnya itu ya semua baru harus baru. Jadi itu bisa lebih meyakinkan lagi. Nah biasanya kandang satu untuk berapa kali atau berapa pasang yang dimasukkan ke situ nggak menghitung. Ya saya nggak bisa jamin ini mau jadi apa keturunannya, bagus atau tidak, pas atau tidak, saya nggak tahu. Karena itu ada kandang juga punya keturunan. Itu. Pak, kalau menurut Bapak jenis perkutut seperti apa, bulunya, ciri-cirinya, ya ciri-ciri dari itu bagus atau tidak seperti apa Pak, ciri-cirinya? Baik suara, bentuk dan juga bulu Pak. Kalau bulu saya jawab semua sama. Sama ya Pak? Semua sama. Sampai dengan ibaratnya batiknya itu sama juga. Sama. Cuman ada yang dikatakan ini burung itu apa sih kalung? Burung itu kemben. Kalau kemben ini istilahnya kembang kacang ya. Kembang kacang. Kembang kacang itu tepung. Oh gitu. Iya pernah melihat itu ya saya. Ya, itu namanya burung kemben. Tapi sebetulnya yang dikatakan kemben itu sebetulnya itu khusus burung lokal. Bukan burung cemani. Kalau burung cemani mayoritas kebanyakan semua kemben. Dan juga kalau cemani ya belum pernah tahu ada burung cemani jadi juara. Bagus ya bagus, tapi nggak masuk lebih. Kategorinya kurang gitu, apa gimana? Bulunya lebih hitam. Hitam, ya namanya cemani semua hitam gitu loh. Oh gitu, iya hitam. betul. Kalau untuk tadi yang dikatakan yang kiranya nanti akan mendapatkan hasil yang bagus, ini ciri-cirinya sebetulnya banyak. Yang pertama tuh nggak lepas dari postur tubuh. Postur tubuhnya itu ya cukup komplit, artinya panjang, gede, terus untuk dada lebar, lehernya panjang, terus kepalanya besar,
dan juga leher panjang juga besar. Karena ini akan menghasilkan suara yang cukup volumenya gede. Tapi kalau lehernya panjang tapi kecil, ini volumenya ya pokoknya kurang. Kurang. Jadi harusnya leher panjang, gede, kepala gede, mata harus yang keluar karena ini katanya itu mental. Kalau paruh itu yang besar, yang ngemprit gandil tapi yang besar. Terus hidung itu yang lubangnya itu juga besar. Terus untuk masalah ini karena saya nggak mengatakan katurangan, saya mengatakan sisik. Sisiknya. Kalau katurangan saya masukkan sisik. Itu sisik nggak tak masuki. Cuman untuk bulu-bulu itu kalau menurut saya yang saya cocok itu bulu ekor itu harus yang panjang. Dan natah itu bukan nyatu, bulu banyak tapi kelihatannya satu. Itu tampaknya ya tetap bagi saya kurang bagus, lebih bagus yang natah. Nek iki Pak manten preso, sing natah gitu. Ombong ini tapi noto panjang. Nah, terus untuk yang masalah suara itu khususnya kita harus punya dasar suara garing bening. Terus nafas itu harus yang panjang. Jadi itu termasuk kriteria penjurian ya Pak, kalau misalnya dilombakan nih Pak ya? Ya, kalau penjurian nanti bicaranya bukan ini tapi suara. Suara depan, suara tengah, suara ujung. Suara depan itu harus mengalun. Terus suara tengah panjang tapi lentur. Oh iya Pak, sebentar. Kan dari semua kontestan pastinya kan akan membanggakan penampilannya masing-masing ya. Nah, sekarang yang dinilai itu misalnya dalam jangka waktu berapa jam atau berapa menit itu gimana Pak? Cara menilainya seperti apa? Cara menilainya itu dalam penilaian satu babak itu waktunya 45 menit. 1 jam itu 45 menit. 1 jamnya, ibarat hitungan 1 jamnya cuma dinilai 45 menit itu tadi. Ya, jadi 1 jam penilaian itu isinya waktunya 45 menit gitu. Nah, selama 45 menit apa saja yang harus mau bunyi. Oh, gitu. Kalau bunyinya itu setelah dinilai atau sebelum dinilai itu kan nggak masuk kriteria nilai. Nah, diadakan 1 hari 1 permainan itu ada berapa babak? Biasanya kalau yang biasa 3 babak, kalau nasional 4 babak. Selama 4 babak atau 3 babak ya bunyinya sebetulnya cukup 3 kali udah cukup. Tidak harus bunyi terus karena dinilai isinya bunyi. Jadi mau bunyi terus kalau isinya itu nggak bagus, ini nanti kebalik. Nilainya seharusnya itu ini sudah tet, sudah poin, tapi karena ini guacor terus biasanya kelebihan over merosot. Kita ambil nilai yang di belakang, ajurnya di situ itu. Maka kalau ada burung yang sangat gacor seperti tadi nilai Pak Lurah, kalau memang nggak bisa meningkat, berhenti aja. Nah, dengan cara kebanyakan didasi, dikencengke biar sakit kalau bunyi dan tidak begitu over. Diakali berarti. Ya. Terus kalau sampai diakali gitu, juri akan tahu gimana itu Pak? Tahu pun nggak ada masalahnya. Nggak ada penilaian. Mau didasi mau tidak itu suara nggak ada masalah. Begitu. Cuman kalau didasi itu karena ini ada kekurangan, kita tambah untuk menambah penilaian, saya dasi. Tapi kalau memang ini sudah cukup, nggak usah didasi, ya sudah nggak didasi, nggak apa-apa. Turunkan aja berarti dari gantangan begitu, daripada over tadi? Enggak, ya nggak boleh. Nggak boleh. Turunkan naikkan itu ada aturannya. Oh gitu. Mau turun mau naik. Misalnya ini dalam waktunya siap. Naik harus naik semua, gitu. turun semua. Gitu. Jadi semua harus bareng. Tapi kalau itu burung mempunyai kelebihan, lebih banyak bunyi, itu namanya dalam over itu ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu nanti akan menambah nilai. Menambah nilai. Lah itu nilainya lebih
masuk. Misalkan tadinya itu nilai, kalau yang nasional nilainya itu 8 sampai 9, antara 8 dan 9, kalau yang biasa 6 dan 7. Pak, menurut pengalaman Bapak selama mengikuti kontes-kontes ini, berapa hadiah yang disediakan yang paling Bapak tahu, yang paling tinggi itu berapa? Kalau kutut itu sebetulnya tidak ada hadiah. Adanya untuk menaikkan tarif harga kutut yang Oh biasa. begitu, Ada jadi atas. kualitas itu sendiri akan menaikkan harga begitu, Ya, dari harga jual contohnya maksudnya. gini, Nah, saya beli kutut, harganya tidak masalah. Ini saya ceritanya. Saya pernah beli kutut itu 50.000. 50.000 Tapi aja. saya dasi, terus saya lombakan masuk, tak jual bisa 5 juta. Bu, Kamu tahu kalau saya belinya 50.000. Habis ada apa? iya itu. Makanya katakan kalau kutut itu tidak ada harganya. Barang yang selainnya kutut itu ada tarif harganya. Kamu mau beli mobil, mobil yang terbaik itu harganya berapa? Ada. Kalau kutut Mau percaya berapa ya? ada, mau tidak ya ada. Tapi kalau kutut saya belum pernah dengar. Belum pernah ini dikasih harga sekian, nggak pernah ya Pak ya? Misalnya ini tarifnya harganya segini nggak Tidak ya? ada. Jadi tidak dari ada orang standar. itu tersebut orang Kamu punya bagus, saya senang. Kamu minta, nggak mau bicara, kamu bicara semau kamu. Oh. Kamu nyemplong. Padahal kamu belinya misalkan 500.000. Pas itu kalau mau bayar 50 juta. Kalau memang saya suka, tak bayar. Itu gitu. Seperti teman saya orang Jawa Barat. Itu waktu itu yang pertama kali saya tahu itu membeli kutut yang namanya Susi Susanti. Kutut namanya Susi Susanti. Itu juara pertama di Indonesia. Nasional maksudnya. Ya, itu dibayar waktu itu 600 juta, setengah M. Waduh. Terus saya bukan cerita tapi saya tahu dan saya ikut lombanya di Jogja waktu itu. Sebentar Pak, ada mitos mengatakan begini, kalau burung sudah ditawar orang kemudian tidak dibeli, itu burungnya mati, benar nggak Pak? Itu sebetulnya itu menurut saya itu relatif. Biasanya saya khusus mengatakan orang Jawa. Orang Jawa itu sok kebesaran apa ya? Angan-angan ini sok over loh. Biasanya kalau punya burung sudah ditawar banyak, dia lengah untuk memeliharanya. Bahkan dia ngalem, wih ini bagus sekali, ini bagus sekali. Akhirnya dalam perawatan dan lain-lainnya kita lengah. Kematian tidak disebabkan karena ditawar, tapi karena kelengahan sendiri. Tapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu lengah. Clear, berarti kan? Ini udah Itu kena menurut nih, saya gitu. Udah kena ya. Soalnya kalau misalkan seperti itu, kok ditawar gak boleh mati. Saya suka sekali itu. Kamu punya burung harganya mahal, tak tawar-tawar aja yang kira-kira nggak dapat. Mati. Ya, Kalau itu terjadi ya Pak ya. kalau saya pribadi nggak percaya, karena teman saya pun yang suka beli harganya sudah di luar harga itu banyak. Dan juga itu tadi yang saya katakan burung namanya Susi Susanti dibayar 600 juta, adiknya Misteri Bari dibayar 1M. 1M. Saya juga tahu, bahkan saya baru tahu itu. Kalau orang bayar itu kalau sudah over banyak uangnya nggak pakai uang ya Pak. Iya. Cuma ngomong terus dari tanya, naluri ya, bukan Pak? tanya nomor HP-mu berapa, nomor ATM-mu berapa gitu toh. Terus saya ke tempat situ, saya hanya minta alamatnya. Alamat. Saya mau beli burungnya kamu, saya minta alamatnya, nomor KTP, nomor ATM. Kamu nanti ngambilnya di bank kamu mana gitu. Lah kalau yang pakai uang itu alah uangannya berapa lah. Kalau Iya. sudah pakai M nggak pakai uang bayarnya. Betul. Nah itu saya waktu itu baru tahu kok penak temen ya. Jadi kok orang karut orang nganggo duit kayak piye. Terus Transfer. untuk yang lain lagi bahkan ya saya juga tahu juga itu orangnya teman saya itu orang Jawa Barat, Tasik. Orangnya namanya Tengguat kalau orang Jawa. Cinanya kalau Jawanya saya kurang tahu. Itu kalau beli burung memang cukup lumayan penting mahal. Yang akhir-akhir ini dia itu ada yang beli sampai pakai M. Tapi itu setelah saya cermati kasetnya itu dijual sudah mahal.
Saya cerita ke Susi Susanti. Waktu itu masih uang agak lumayan berharga. Saya itu beli kasetnya 50.000. Kasetnya tok itu. Kaset suaranya tok. Itu laris ngantri. Itu kaset. Jadi dia yang dijual mungkin yang bisa mengembalikan uang sebanyak itu Dari kasetnya bukan itu. burungnya, Dari kasetnya. Kalau burungnya itu kalau ngantri saya mau miara, saya ngantri duluan, besok kalau sudah angkrem dan netes, saya harus pajak dulu uang muka. Kalau jadi 300 juta. Kalau jadi 300 juta, tapi kalau nggak jadi ya nggak bayar. Jadi saya pesen itu yang Susi Susanti. Tapi kalau yang lain saya kurang tahu mungkin ya halnya masih sama. Itu Susi Susanti sekarang di mana adanya, Pak? Kalau sekarang saya nggak tahu, tapi saya tahu yang terakhir Bapak tahu di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Asalnya itu dari Jawa Timur, miliknya Pak Haji Muhammad. Orang Jawa Islam. Kalau yang terakhir dimiliki oleh Cina namanya Tengguat. Nah, itu terakhir di sana saya sudah pernah nengok ke tempat peternaknya sana, ke Tasik. Waktu itu saya lomba di sana. Tapi kalau saya jangan dikatakan punya dan bisa membawa, tapi saya hanya bisa melihat dan mengetahui dan tahu caranya. Boleh dikatakan pakarnya lah untuk kembang Purworejo nih, Pak ya. Saya nggak nyebut itu, terserah temen. Saya bukan orang cok-sok. Saya itu juga nggak bisa. Di bidangnya maksud saya ya. Bapak bisa mengerti di bidang ini begitu ya. Jadi terutama yang ada di sini tadi itu mengatakan bahwa saya pakar, saya nggak pernah mengaku pakar. Terserah kamu aja. Nah, cuman waktu itu baru gencar-gencarnya dasi, saya nggak tahu juga kok tangan saya itu bisa bisa pas dengan yang dikehendaki orang itu untuk tolong didasikan. Saya nggak tahu. Saya sendiri saja nggak tahu. Kok bisa kok? Ya orang ngerti ya. Ya caranya bi Pak. Yo bikin perasaan. Jadi orang dasi, saya katakan orang dasi ya. Orang dasi itu seperti orang pakai ikat pinggang. Iya, iya. Jadi ikat pinggang ini ukurannya walaupun toh ini orang sekilas hampir sama, walaupun toh berapa senti saya nggak tahu. Tetap beda. Iya, tetap beda. Keberadaan itu tadi kalau diterapkan yang bukan ukurannya, itu akan mengganggu kesehatan dan juga bahaya risiko. Bagi burung itu juga. Ini untuk dasi. Nah makanya saya kalau dasi kutut, nah iki dasine sepiro Pak? Yo nek iki yo ceritane iki lah, teman-teman itu hanya niru saya. Kurang lebih kalau yang tadi tak dasi itu kolongnya itu ukurannya 1,5 cm, semua dibikin 1,5. Kalau saya bikin itu pas 1 cm, semua bikinnya 1 cm. Makanya banyak burung yang mati karena bukan ukurannya. Iya. Ada yang ganggu di ini leher. Bisa makan. Mereka mungkin saking percayanya ke apa yang Bapak ucapkan, akhirnya diterapkan, padahal nggak cocok gitu ya mungkinnya Pak. Ya, kan? Padahal saya mengatakan itu menurut ukuran barang itu sendiri. Tapi mereka mungkin lupa mungkin bukan, atau gimana? Itu kan niru saya bahwa tadi Pak Bolot dasinya itu ukurannya segitu. Oh, padahal dengan burungnya nggak cocok, umpamanya gitu ya. Iya. Itu yang berikutnya. Biasanya burung muda itu kalau sudah didasi waktunya mau nyopot dulu itu harus dilepas. Kalau enggak ini talinya akan masuk ke dalam kulit ke dalam kulit tapi di luar daging. Kalau dilihat sudah nggak kelihatan. Itu harus dilepas dulu. Tapi kalau sudah usia itu kalau saya juga satu keturunan dari orang tua saya. Saya tahun 64 itu sudah membawa kurungan, sudah membawa sangkar tak lomba ke waktu 64 ya Pak ya. Tahun 64 saya sudah membawa itu. Ya kalau usia memang ya saya masih anak-anak, masih sekolah, tapi saya memang dari dulu memang sudah suka dengan perkutut. Kalau yang lain saya suka tapi nggak begitu suka. Yang paling suka saya adalah kutut. Dan juga untuk masalah perkumpulan ini kebetulan ya saya juga termasuk anggota penggemar perkutut untuk tingkat kabupaten. Saya juga sering mengadakan di Purworejo event-event nih Pak ya. Ya, dan juga memang Purworejo itu
orangnya yang mau keluar itu bahkan tidak sebatas bayangan orang yang kaya, adanya orang yang niat. Saya bicara kayak gitu karena Cina Purworejo saya ajak keluar belum ada yang mau. Dan yang keluar itu cuma orang Jawa. Kebetulan saya sendiri sama teman saya Pak Haji Kesman yang kebetulan punya toko Putri Mandiri. Saya main kutut, gantang kutut ini sudah nyampe Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi jangan mengatakan milik. Kalau milik saya nggak bisa memiliki yang sebagus itu. Saya mengatakan merawat dan membawa. Kalau masalah milik menurut kemampuan masing-masing. Bukan saya karena bisa bicara harus punya. Maaf saya nggak bisa. Tapi kalau mau lomba pilih oke saya berani. Gitu. Pilih bahan saya berani. Tapi kalau lomba bawa maaf saya nggak bisa. Karena itu didukung dengan dana saya dengan sangat tidak mampu. Dan kemampuan saya itu ya sebatas yang saya mampu. Makanya pernah saya ditanya sama temen pakar di Tasik. Kalau gitu Bapak bawa punya yang bagus. Ini bicara bawa Pak. Kalau bawa saya bawa. Bagus ya cukup lumayan karena ini sudah masuk ke tingkat nasional. Tapi kalau saya memiliki maaf saya nggak punya dana. Jadi saya hanya merawat milik teman dan kebetulan teman saya itu dana cukup. Tapi orangnya kalau suruh pilih nggak bisa. Dan merawat pun juga nggak bisa. Nah saya kebetulan hanya mempunyai kelebihan untuk merawat. Pertama kali Purworejo ada kutut yang model didasi itu saya sendiri. Saya ada tukangnya. Se-Jawa Tengah Purworejo saya yang tukang dasi. Kalau yang bisa semua dasi itu saya ajari bisa. Soal jadi saya nggak tahu. Tapi Maksudnya utamanya sebentar Pak, dasi itu maksud gimana? dasi itu gitu. dikalung itu fungsinya untuk membuat suara itu lebih bagus, untuk mengatur suara. Ya. Contohnya misalkan seperti ini burung yang bunyi ini. Ini misalkan kalau didasi nanti suaranya akan malih. Oh gitu. Akan malih mau berubah tapi ada tambah dan ada kurang. Gitu. Tapi karena menurut pendengaran saya kalau ini di belakangnya itu kurang, ini kalau didasi ini bisa ngurangi yang di depan tapi bisa menambah sedikit di belakangnya gitu. Jadi ada keluar masuknya. Jadi dasi itu sebetulnya untuk menyempurnakan suara yang tadinya kurang dan kurangnya itu mau dibikin bagaimana. Satu hal contoh. Burung itu bunyinya ngetoklak. Ketoklak itu sudah parah. Biar enggak kebablasan dalam ketoklak itu kita dasi, kencangkan dasinya akan hilang ketoklaknya. Jadi dasi itu berupa apa Pak? Kain atau apa itu? Pakai benang. Benang. Benang nilon kalau saya. Saya kayak dicekek gitu Pak? Iya ya. Dasi itu ada 3 macam. Kalau burungnya kecil biasanya hanya 1 rantai. Kalau burungnya lehernya itu pendek, tapi kalau lehernya panjang itu biasanya 2 rantai. Tapi kalau burungnya besar itu dibikin 3 rantai tapi kanan dan kiri tengah. Itu untuk macam dasi. Nah untuk kali ini kebetulan karena penggemar itu makin maju bagi yang punya harta, punya uang. Untuk tingkat yang menengah ke atas kita hanya mengutamakan kalau bisa mau mencari yang los atau yang tidak pakai dasi. Tapi kalau yang tidak pakai dasi, satu hal tadi saya katakan, saya bisa milih yang tidak pakai dasi, tapi saya nggak bisa membawa karena dananya ya sangat nggak mencukupi. Oh ya Mbak, maaf. Memangnya pemeliharaannya tuh biayanya tinggi nggak Pak untuk perkutut ini? Sebetulnya biayanya itu relatif rendah. Cuman kita membutuhkan kreatif, teliti, dan kita harus tidak boleh katakan lengah, lupa. Itu nggak ada kata-kata lupa. Kalau lupa, saya sendiri pernah lupa karena air sudah saya pas. Kebetulan saya mau pergi, airnya nggak tak isi. Sekarang sudah kosong, besok saya nggak pulang, besoknya sudah out. Sudah kalau gitu sama dengan rawat istri sendiri ya? Sama. Iya Pak ya, Pak bahkan gini, bahkan kalau merawat istri kita bisa mengatakan ya nanti dulu. Ono selone ibaratnya. Tapi kalau itu nggak boleh kita mengatakan wah nanti dulu ini nggak bisa, ini masih ada apa? Itu nggak bisa ditawar Pak. Itu harus harga mati. Contohnya kalau sudah rutin mengasih air itu ya dikasih air sekali itu kalau sampai lupa ya itu resiko gitu aja. Totalitas berarti Pak ya. Sebetulnya boleh
dicek sekarang. Burung saya ada di rumah, kalau sekarang enggak ada airnya karena memang enggak tak kasih. Mau tak kasih nanti sore, kalau sudah diminum sekali habis ya sudah. Nah kalau besoknya saya lupa ya sudah out. Itu yang Baik. yang saya jalani ya. Kita kayak mau gali ke Pak Manten dulu ya. Nah, ya. silakan lanjut. Silakan Pak. Tambah. Untuk di Bendosari sendiri Pak ya, Bapak lanjutkan cerita Bapak yang tadi Pak. Nah, antusias warga atau mungkin pengalaman warga selama menjalani atau memiliki burung perkutut, menurut Bapak dari mana Pak asalnya perkutut ini? Maksudnya di Bendosari ini memang ada sejarahnya atau ya biasa aja Pak? Ceritakan Pak. Kalau sejarah itu nggak tahu, tapi Yang di Bendosari loh ya? iya, tapi kan cara itu kan sejak dulu belum tahu. Semenjak saya itu main burung perkutut. Ini pengalaman saya cuman anggota dan penggemar atau ingin kontes. Itu doang. Oh gitu, tujuannya cuma itu ya Pak ya? Iya. Terus selama di Bendosari ini sudah berapa kali Pak menjalankan mengadakan event seperti ini? Oh, Sudah beberapa kali dulu. Oh dulu. ya Sekarang ya hampir punah, ini mau dihidupkan lagi. Oh gitu, nguri-nguri berarti ya Pak ya? Nguri-nguri. ya betul. Nguri-nguri. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dua tokoh ahli burung. Dalam hal ini adalah burung perkutut. Terima kasih atas kunjungan Anda dan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mampir dan sudah like dan komen. Terima kasih semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kuat dalam menghadapi pandemi Corona ini ya. Sampai jumpa, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Yo, saya Aden Janbari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.